Sungai Eufrat adalah salah satu sungai paling legendaris di dunia. Selama ribuan tahun, sungai ini telah memainkan peran penting dalam sejarah, budaya, dan kehidupan manusia. Mengalir melalui wilayah Timur Tengah, Sungai Eufrat tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk di sekitarnya, tetapi juga menyimpan kekayaan geologis dan ekologis yang menakjubkan. Namun, tidak hanya itu, dalam beberapa literatur agama, mengeringnya Sungai Eufrat dianggap sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sungai Eufrat atau Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Dengan panjang sekitar 2.780 km, Sungai Eufrat menjadi sungai terpanjang ke-15 di benua Asia dan sungai terpanjang di kawasan Asia Barat. Sungai ini berhulu di pegunungan Turki Timur, muncul dari pertemuan Sungai Karasu, Efrat Barat, dan Sungai Murat, Efrat Timur. Alirannya mengarah ke selatan, melewati berbagai bentang alam, mulai dari pegunungan Taurus yang terjal, dataran tinggi Suriah, hingga dataran luas di Irak. Di Irak, Sungai Eufrat bertemu dengan Sungai Tigris, dan bersama-sama mereka membentuk Sungai Shatt al-Arab yang bermuara di Teluk Persia. Keberadaan Sungai Eufrat menjadi sumber air utama bagi masyarakat di negara-negara seperti Turki, Kurdistan, Suriah, dan Irak. Sungai ini memiliki peran penting bagi kemakmuran negara-negara tersebut. Bersama Sungai Tigris, Sungai Eufrat membentuk sistem sungai yang sangat penting di kawasan ini. Dikenal sebagai sistem Sungai Tigris-Eufrat. Daerah yang berada di antara kedua sungai ini secara historis dikenal sebagai wilayah Mesopotamia, yang secara harfiah berarti tanah di antara sungai-sungai. Secara geologis, Sungai Eufrat terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik dan erosi selama jutaan tahun. Cekungan Mesopotamia yang dilalui oleh sungai ini tercipta akibat patahan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Endapan lumpur dan sedimen yang dibawa oleh Sungai Eufrat selama berabad-abad telah membentuk dataran yang subur di Mesopotamia, yang menjadi salah satu tempat lahirnya peradaban manusia. Sungai Eufrat tidak hanya menjadi saksi bisu dari kehidupan modern, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang kaya dari peradaban-peradaban kuno. Pendudukan di wilayah lembah Eufrat sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak batu Acheulean di cekungan Sajur dan oasis El Qawm di padang rumput Suriah Tengah, bersama dengan sisa-sisa Homo erectus yang berumur kurang lebih 450.000 tahun. Sejak milenium keempat sebelum Masehi, Sungai Eufrat telah menjadi saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan peradaban besar Mesopotamia. Mesopotamia, yang berarti tanah di antara dua sungai, merupakan tempat kelahiran beberapa peradaban kuno seperti peradaban Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Sumeria adalah peradaban paling awal yang diketahui, terletak di wilayah bersejarah Mesopotamia Selatan. Peradaban ini muncul pada zaman Halolitik dan Perunggu awal, antara milenium ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi, dan menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Sumeria terkenal karena sistem tulisannya yang berkembang pesat yang disebut tulisan cuneiform, serta pencapaiannya dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Dalam perkembangannya, wilayah ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan peradaban-peradaban besar dunia kuno seperti Akkadia, Babilonia, dan Asyur.
Wilayah ini juga menjadi tempat perebutan kekuasaan oleh banyak kerajaan, seperti Kekaisaran Persia kuno, Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Sasanid, hingga penaklukan Islam pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Kehidupan di sepanjang sungai ini berkembang pesat berkat sistem irigasi yang canggih dan tanah yang subur. Kota-kota besar seperti Ur, Uruk, Babilonia, dan Niniwe tumbuh di tepian sungai Eufrat. Sepanjang sejarahnya, wilayah ini telah menjadi salah satu pusat perdagangan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, wilayah ini juga berperan penting dalam penyebaran agama dan budaya. Agama Kristen dan Islam berkembang di wilayah Mesopotamia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan dan migrasi manusia. Selain menjadi sumber air dan nutrisi bagi pertanian, Sungai Eufrat juga mengandung kekayaan geologis yang luar biasa. Di sepanjang sungai ini, banyak ditemukan deposit mineral berharga, termasuk batu gamping, garam, dan batu bara. Pada zaman kuno, kekayaan alam ini menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bagi peradaban-peradaban yang berkembang di sekitarnya. Aliran Sungai Eufrat melewati sejumlah zona vegetasi yang berbeda-beda. Meskipun keberadaan manusia selama ribuan tahun telah merusak bentang alamnya, masih terdapat lingkungan-lingkungan vegetasi asli. Curah hujan tahunan dari daerah hulu Sungai Eufrat hingga ke Teluk Persia sangat menentukan jenis-jenis vegetasi yang dapat tumbuh. Beberapa jenis vegetasi asli yang dapat dijumpai di sepanjang aliran Sungai Eufrat antara lain adalah zona gurun, zona vegetasi hutan serik atau hutan belukar gersang, dan zona vegetasi stepa. Meskipun saat ini tidak ada satupun vegetasi hutan asli yang bertahan karena campur tangan manusia, penelitian menunjukkan bahwa lembah Eufrat dulunya memiliki hutan di tepi sungai. Spesies pohon yang mendominasi hutan ini antara lain poplar Eufrat, tamariska, frasinus, dan berbagai tumbuhan lahan basah. Relief-relief istana Kekaisaran Neo-Asiria yang dibangun pada milenium pertama sebelum Masehi menggambarkan adegan perburuan singa dan banteng di bentang alam yang subur. Orang-orang Eropa yang pernah berkelana ke lembah Sungai Eufrat di Suriah pada abad ke-16 hingga abad ke-19 melaporkan tentang keberagaman marga satwa di daerah tersebut. Namun, saat ini banyak dari spesies tersebut yang telah langka, bahkan punah. Meskipun memiliki sejarah dan kekayaan alam yang luar biasa, Sungai Eufrat saat ini menghadapi tantangan serius. Perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan penurunan kualitas air dan kerusakan lingkungan di sepanjang sungai ini. Lebih parah lagi, saat ini dilaporkan bahwa permukaan air di Sungai Eufrat mengalami penurunan dan diperkirakan akan mengering sepenuhnya pada tahun 2040. Kabar mengenai mengeringnya Sungai Eufrat mulai ramai diperbincangkan pada tahun 2021. Pemerintah setempat melaporkan bahwa Sungai Eufrat akan mengering seluruhnya pada tahun 2025. Pada bulan Desember 2022, pemerintah kembali memperingatkan bahwa kekeringan parah akan dialami negara-negara yang dialiri oleh Sungai Eufrat pada tahun 2025. Dalam ajaran Kristen, Sungai Eufrat memiliki makna penting dalam Alkitab, terutama dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Dalam Alkitab, Sungai Eufrat, atau yang disebut sebagai Prat, disebut sebagai salah satu sungai utama di Eden, surga yang dijanjikan. Dalam kitab Kejadian, sungai ini bersama Sungai Tigris mengalir melalui taman surgawi yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Selain itu, Sungai Eufrat sering disebut dalam konteks sejarah dan peristiwa dalam Alkitab, termasuk perjalanan Abraham
atau Nabi Ibrahim dalam Islam, dari Mesopotamia ke tanah Kanaan, serta penaklukan dan penghakiman Allah terhadap bangsa-bangsa di sekitar sungai. Dalam literatur Islam disebutkan bahwa mengeringnya sungai Eufrat merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Hal ini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana dinukil oleh Muhammad Al-Arefi dalam Nihayatul Alam, serta oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Hadis tersebut berbunyi, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat, sungai Eufrat, mengering, sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling membunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir terbuka Al-Furat dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya, jangan sekali-kali mengambilnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terkait dengan hadis tersebut, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa makna mengeringnya sungai Eufrat dalam hadis tersebut adalah terbukanya dasar sungai karena airnya surut. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa perubahan aliran sungai bisa menyebabkan tanah yang menimbun kekayaan tersebut terkikis, sehingga emas pun tampak. Menurut pendapat Abu Ubaidah dalam taklik terhadap kitab An-Nihaya fi Al-Fitan wa Al-Malahim karya Imam An-Nawawi, gunung emas yang disebut dalam hadis ini bisa jadi merupakan kiasan. Gunung emas bisa saja merujuk pada minyak bumi karena keduanya memiliki nilai manfaat yang sangat besar. Baru-baru ini, kabar mengenai mengeringnya sungai Eufrat juga membawa temuan berharga. Reruntuhan kota kuno, tembikar, dan prasasti kuno ditemukan di sepanjang sungai ini, memberikan wawasan baru tentang kehidupan di masa lalu. Di Irak, para arkeolog menemukan sisa-sisa hampir 80 situs bersejarah, termasuk penjara dan kuburan dari kota kuno Telbas yang dibangun sebelum Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.